Tak lama setelah Jerry meninggalkan ruangan di bagian bawah tanah Hotel Mutiara tersebut, Blake dan anak buahnya kembali menutup mata Jessica dan Jimmy lalu menggiring mereka berdua menuju ke arah mobil mereka yang diparkir tadi. Setelah para anak buah Blake pergi, Draco dan Tuan Sham pun membubarkan orang-orang yang memenuhi ruangan itu. "Ayo kita ke atas, Sham. Kita temui anak itu," kata Draco. "Ayo," ajak Tuan Sham singkat, lalu mereka berjalan beriringan menuju lift yang akan mengantar mereka untuk naik ke lantai atas. Saat ini Jerry baru saja memasuki ruangannya dan duduk di kursi sambil memperhatikan kota Metro City dari ketinggian. Indah sekali kota Metro City ini. Tapi tetap tidak bisa menandingi kota Star Hill. Aku akan membuat Metro City Mini di Country Home dan Star Hill Mini di New Village. Kelak harus ada Lotus Mansion di New Village dan ada Hotel Mutiara terbesar di Country Home. Bahkan harus melampaui Hotel Mutiara yang ada di Metro City ini, dan Hotel Mutiara di belakang Jewel Star. Kata Jerry dalam hati. Ini tidak akan pernah berhasil jika aku tidak menyingkirkan duri-duri penghalang. 70% waktuku tersita untuk mengurus cecunguk ini. Dimulai dari anak buah Robin, lalu Robin sendiri, setelah itu Ranendra dan kini anaknya pula. Sialan betul. Mengapa musuh seolah tidak ada habis-habisnya? Ini belum lagi pengkhianatan yang terdapat di dalam tubuh perusahaanku sendiri. Jerry saat ini semakin hanyut dalam pikirannya sendiri sampai lamunannya buyar tak kala pintu ruangan pribadinya itu diketuk dari luar. "Masuk!" Perintah Jerry dari dalam. Begitu perintah itu keluar, kini tampak Tuan Sham dan Draco tampak memasuki ruangan itu. Begitu melihat siapa yang datang, Jerry langsung berdiri dan menyambut kedua orang yang sangat dihormati olehnya itu. "Ayah angkat dan Tuan Sham. Silahkan duduk," kata Jerry mempersilahkan kedua pentolan terkuat di Metro City itu. Terima kasih anakku tersayang," kata Draco. "Ayah, dan Anda Tuan Sham. Apakah ada sesuatu yang penting yang perlu kita bahas bersama?" tanya Jerry. "Tuan muda, aku masih tidak habis pikir. Untuk apa Anda memelihara orang asing itu? Sama sekali mereka itu tidak berguna bagi kita," kata Tuan Sham. "Benar sekali Jerry. Apakah orang-orang yang kau miliki belum cukup untuk menghancurkan anak Ramendra itu?" tanya Draco pula. "Oh, tentang masalah itu," kata Jerry sambil bangkit dari kursinya dan kini mengelilingi meja dan duduk di samping Tuan Sham lalu melanjutkan. "Sebenarnya ada banyak tujuan yang aku lancarkan kepada kubu musuh. Yang paling rendah dari yang terendah adalah mengirimkan serangan mental kepada mereka untuk menggoyahkan kepercayaan diri di hati Fardi." "Maksudmu anakku?" tanya Draco, sambil menyelam minum air. "Kalau bisa sambil makan." "Hahaha," kata Jerry sambil tertawa. "Begini ayah dan Tuan Sham. Selama ini aku terlalu lembut kepada musuh. Apa salahnya sesekali aku menunjukkan taring kepada mereka agar mereka berpikir keras untuk menyerang kita? Inilah yang aku coba tunjukkan kepada pihak musuh, andai kedua orang asing itu membelot dan mengadukan hal yang baru saja terjadi kepada Fardi. Yang kedua, aku mencoba memanfaatkan orang asing ini. Sebenarnya tidak ada kesetiaan di dalam hati mereka berdua itu. Mereka hanya mau uang. Siapa yang sanggup membayar dengan bayaran tertinggi, maka mereka akan menjadi anjing yang siap menjilat siapa saja. Aku hanya ingin mereka memberitahu kepada kita apa saja rencana Fardi, sehingga kita bisa mematahkan rencana ini di tengah jalan. Yang ketiga, aku ingin tahu apakah dugaanku benar atau salah tentang rencana mereka terhadap keluarga Patrick," kata Jerry menjelaskan. "Andai apa yang kita pikirkan benar-benar akan terjadi terhadap keluarga Patrick, apakah Anda akan bergerak untuk mematahkan rencana mereka itu?" tanya Tuan Sham. "Oh tidak. Tentu saja tidak. Untuk apa kita membuang tenaga membantu keluarga itu selagi Robin ada di sana? Tuan Sham, Anda tahu bahwa sebenarnya aku menginginkan Robin ini tidak benar-benar bertaubat. Dengan begitu aku memiliki alasan untuk membunuhnya demi membalas kematian ayahku. Ivan tentu tidak akan berusaha membela ayahnya lagi. Tuan Sham, Anda tunggu saja informasi dari kedua orang asing itu. Begitu mendapat kabar, kita langsung mempersiapkan rencana untuk mematahkan serangan mereka. Andai target utama mereka adalah keluarga Patrick,
Hal terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah menjaga rumah sakit tempat Ivan dirawat dan menculik Tuan Aaron Patrick agar dia tidak menjadi sasaran ancaman atau bahkan dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Fardi, kata Jerry. Ya, sesuai dengan rencana yang telah kita bahas kemarin, kata Tuan Sham. Perintahkan kepada anak buah Anda di kantor besar proyek kita di Megatown untuk mengintai Villa Ramendra dan anak buah Anda yang berada di bandara. Aku ada membaca berita tentang pelelangan di Hong Kong yang melibatkan seluruh aset dari seorang pengusaha yang disamarkan namanya. Namun aku menduga bahwa itu pasti Fardi. Paling lambat besok atau lusa, dan paling cepat malam ini Fardi pasti akan datang. Tidak mungkin meleset. Ini karena saat ini tidak mungkin seorang wanita mantan istri Robin yang tidak terbiasa berurusan seperti ini bisa mengatur segala strategi untuk menyerang kita. Aku yakin Fardi pasti sangat mengkhawatirkan kakak perempuannya ini, kata Jerry. Jika perkiraanmu itu benar, maka aku pun harus mempersiapkan seluruh anak buahku untuk bersiap sedia, kata Draco. Ayah, aku juga akan memanggil ketiga sahabatku untuk datang ke Metro City. Setelah Robin tidak lagi menjadi target mereka, aku khawatir mereka akan mengalihkan target mereka kepada Ryan dan Daniel. Walaupun Rico ada di sana, aku khawatir Rico tidak akan mampu melawan banyak musuh hanya dibantu oleh Arslan dan Harry, kata Jerry mengemukakan kekhawatirannya. Apakah tidak terlalu berbahaya jika mereka dibawa kemari? Tanya Tuan Sham. Itu juga yang menjadi pertimbanganku. Namun tanpa mereka, otakku tidak mampu berpikir terlalu jauh. Dulu, seluruh ide dan masukan yang aku ambil semua berasal dari Ryan dan Daniel ini. Aku memang bos besar namun itu hanya nama saja. Sebenarnya aku adalah ujung tombak dan Daniel serta Ryan inilah motor penggeraknya. Jika mereka berdua ada di sisiku, otakku tidak akan terasa sesakit ini, kata Jerry. Lalu, apa yang akan Tuan Muda lakukan selanjutnya? Tanya Tuan Sham. Malam ini juga aku akan berangkat ke Mountain Lotus. Aku akan menyuruh Arslan, Harry, Rico, Ryan dan Daniel untuk menungguku di sana. Sekalian aku akan menitipkan Joanna dan Helen di sana agar mereka bisa aman dari gangguan siapa saja, kata Jerry. Aku akan berangkat menggunakan helikopter dan kembali dengan mobil ke Metro City, kata Jerry. Apakah Anda butuh pengawal, Tuan Muda? Tanya Tuan Sham. Jerry tidak butuh pengawal. Terlalu manja baginya, kata Draco membuat Jerry menelan ludahnya sendiri. Aku hanya butuh Clara. Tidak yang lain, kata Jerry. Ya, Clara itu lebih baik daripada Black jika bertarung, kata Draco memuji putrinya. Bagaimana tidak jago jika 20 tahun ditempa oleh kakek maling? Taunya hanya berlatih saja. Disuruh merebus air pun tidak bisa. Malah air yang dia rebus bergerak, kata Jerry. Keletup? Aduh, mengapa yang menjita kepalaku? Katanya calon istri. Mengapa kau menghina calon istri MU? Tanya Draco. Memang kenyataannya begitu, kata Jerry. Kau masih mau dijitak? Tanya Draco sambil berdiri dan mengacungkan tangannya separuh tergenggam. Ya ampun. Aku tidak akan menghina Clara lagi, kata Jerry sambil menekap keningnya dengan tangan. Sementara itu Tuan Sham hanya geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan ayah dan anak angkat itu bertengkar. Baru saja tadi mereka serius, kini sudah bertengkar dan yang sangat menyedihkan adalah hal yang mereka pertengkarkan itu sama sekali tidak penting. Sudah. Draco, jika begini terus kapan dia akan berangkat ke Star Hill? Sebaiknya kau telepon Clara agar putri MU bisa bersiap-siap, kata Tuan Sham. Iya. Tapi anak ini harus dijitak sekali lagi. Aku tidak puas jika belum membuat jidatnya benjut, kata Draco. Wibawahku akan luntur jika keningku benjol, kata Jerry sambil menekan tombol dan berkata, buka lift khusus. Aku akan segera menggunakannya untuk turun ke bawah, kata Jerry lalu kabur meninggalkan Tuan Sham dan Draco yang melongo melihat Jerry sudah memasuki mobilnya dan bergerak perlahan memasuki ruangan lift khusus.